Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, yang semoga selalu berbahagia. Pada hari ini kembali bersama saya Ahmad Habib Ansor, penyuluh agama Islam dari Kota Bontang, ya, penyuluh Kementerian Agama Kota Bontang. Ingin berbagi hal yang sangat penting yang harus kita cermati. Jadi kronologisnya tadi malam ketika kami pengajian, salah satu anggota kita menyodorkan aplikasi Al-Quran online, yaitu quran.kemenag.go.id. Kebetulan program kita sedang menghafalkan suratul Kahfi ayat 40 sampai ayat 40. Baru kita mau menghafalkan ayat 41, sedang kita jelaskan mengenai makna ayat tersebut. Tiba-tiba beliau menyodorkan aplikasi ini. Ternyata pada ayat yang beliau tunjukkan itu ada salah tulisan, yaitu pada ayat 40. Maka lalu saya scroll kembali, dilihat ternyata pada ayat 42, ayat 40 berapa ya, ayat 48, 45 juga ada kayaknya, 42, 45, 48, 51, 52 dan 55. Karena banyak, lalu saya berpikir ini jangan-jangan kesalahan bukan pada aplikasi Al-Qur'annya ini. Maka saya buka melalui device saya, ya, sama-sama HP ini. Kalau di komputer insya Allah tidak salah, ya. Akhirnya saya yakin bahwa ternyata memang kesalahan bukan pada Al-Quran Kementerian Agamanya, dalam artian aplikasinya nggak tahu seperti apa encodingnya HP ini sehingga terjadi kesalahan. Nanti sampean semua, penjenengan semua bisa lihat di sebelah kiri saya adalah bacaan yang salah. Sebagai contoh, ini pada ayat yang ke-40 bisa lihat yang sebelah kiri. Di situ fatus biha so'i zalaku bi'ilani. Ya, mestinya kalau bi'ilani ini kan tanwin, ya. Tapi tidak ada harokatnya. Tapi begitulah tulisannya. Padahal semestinya sebagaimana di sebelah kanan kita ini, fatus biha so'i dan zalaqa. Fatus biha so'i dan zalaqa. Itu yang pertama. Jadi setelah saya rinci, saya scroll ternyata banyak salah. Jadi saya berpikir seperti itu. Ternyata benar. Ketika situs quran.kemenag.go.id ini dibuka di device saya, ternyata tidak ada tulisan yang salah. Berarti kita perlu waspada, perlu hati-hati ketika kita membuka aplikasi ini dari device yang bisa kita bawa, gadget kita. Kalau kesalahan kita barangkali bisa saja kita menuduh Kementerian Agama ini salah Qur'annya. Kesalahan pertama itu. Padahal di device lain tidak salah. Kemudian kesalahan kedua adalah kalau tidak tahu bunyi ayat yang sesungguhnya lalu dihafalkan, maka pertama akan menyulitkan dan memang salah yang paling utamanya. Fatus biha so'i zalaku bi'iklan. Itu sangat jauh sekali. Kemudian kita lihat pada ayat berikutnya, yaitu ayat 42. Ya. Di situ kan mestinya wa hiya khawiyatun 'ala 'urusyiha. Saya baca dari awalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi 'ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun 'ala 'urusyiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Tetapi kita lihat di sebelah kiri, ya. Saya sambil melihat di laptop ini kesalahannya karena saya tidak hafal kesalahannya. Wa hiya khawiyatun, kemudian tanda ayat, barulah urusyiha wa yanaqulu ya laita bana raqilu bela atau bala, gitu ya, atau bula atau bila. Walaupun tulisan begitu kalau dalam bahasa Arab kemungkinannya bala, gitu ya, tapi itu tersalah. Dan juga di sini tidak ada terjemahannya, ya. Tadi kalau yang tadi itu terjemahannya tetap ada. Kemudian pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 45, ya. Dilihat di ayat atau kalimat yang saya warnain dengan warna merah muda. Mestinya itu kan fa asbaha hashiman tadhuruhur riyah
Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Tapi itu terputus dan bacanya salah, fa'as roha hasiman taha. Lalu di terjemahannya juga cuma Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan kalimat Allahnya menggunakan tulisan Arab. Oke. Berikutnya pada ayat yang ke-48. Pada ayat yang kalimatnya saya tandain di sebelah kiri itu dikatakan allan naj'alakum ma. Padahal allan naj'alakum mau'ida. Kemudian pada penterjemahan juga ada beberapa yang diterjemahkan di terjemahnya menggunakan Arab Melayu, pegon ya, tapi pegonnya ini sudah saya perhatikan ini tidak sesuai dengan pegon yang seharusnya. Jadi di sini ada Allah berfirman gitu ya. Tapi ini masih bagus ya. Nanti kita lihat di ayat yang lain itu ada kesalahan yang tidak sama ya, jadi pegonnya Indonesia dengan pegon di aplikasi HP itu. Oke, kita lanjut pada ayat berikutnya yaitu ayat 51. Pada ayat 51 dilihat yang sebelah kiri yang saya tandain dengan warna merah muda. Itu kalimat kuntu tidak ada. Mestinya wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda. Kemudian nah di sini sangat jelas sekali ya. Ada dan iblis. Nah, tapi bukan ya. Kan mau bacanya susah ini kalau tidak tahu. Mestinya iblis dan anak kukunnya. Padahal kalau dalam pegon cucu itu mesti ada titik 3. Menggunakan jim pakai titik 3 ya. Kemudian nya itu ya pakai titik 3. Anak cucunya ya. Ini anak kukunnya. Nah itu. Dan masih banyak ya. Masih banyak yang berbeda dari pegon yang sesungguhnya. Tapi itu penerjemahan dari bahasa Indonesia. Ini artinya kesalahan encoding barangkali, wallahu a'lam apa nama istilahnya dalam bahasa komputer karena saya tidak ahli dalam hal itu. Saya hanya menyoroti bahwa ternyata Al-Quran kita Kementerian Agama ketika diakses dengan device yang berbeda bisa terjadi kesalahan seperti ini dan ini harus dicermati ulang. Mungkin bagi ya entah developernya atau programmernya barangkali dihubungi untuk mendesain ulang supaya bisa dibaca dengan device manapun tidak terjadi kesalahan seperti ini. Ya tetap namanya kita manusia pasti ada kesalahan. Oke, kita lanjut pada ayat 52. Pada ayat 52 ini pada yang saya tandain ya kan za'amtum ya wa yauma yaquluna dzuraka alladzina za'amtum fad'uhum falam yastajibu lahum. Tapi di sini fad'am yastajibu lahum. Fad'am falam maksudnya falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum maubiqanya tidak ada ya, itu kesalahan. Lalu kita lihat di sebelah kiri ya, itu pada hari menggunakan huruf pada hari. Berarti ini transliterasi Arab, jadi pegonnya Arab, pegonnya Arab, transliterasi bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Yang di sini yan pakai nun dan ghain. Padahal di dalam transliterasi biasa juga kadang-kadang nun pakai jim ya, yang lumrahnya Bandung misalnya, Bandung untuk kata Bandung ya. Dan dalam pegon kita menggunakan G.Ain.3. Nah ini dalam pegon. Artinya terjadi juga pentransliterasian dari tulisan Indonesia ke dalam tulisan Arab. Padahal terjemahnya mestinya kan seperti yang dilihat di sebelah kanan, bukan seperti yang di sebelah kiri. Oke, dan yang terakhir adalah pada ayat yang ke-55. Di ayat yang saya tandai dengan warna merah muda, ya, misalnya kan mestinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma mana'an nasa ay yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum. Tapi di sini wa yastaghfirul ahum. Ya. Kemudian illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul 'adzabu qubula. Tapi di sini kita lihat illa an ta'tiyahum
atul apa ya? Atul awadum utakubata kubakul al urabahum. Kubakul al urabahum. Nah, di ayat 55 inilah saya mulai menyadari dan yakin benar ketika sudah scroll sampai ayat 55, oh pasti ini bukan salah, bukan orang sengaja untuk membuat kesalahan. Karena apa? Karena kalau sengaja pasti hanya paling satu ayat di dalam satu surah. Ini surah Al-Kahfi saja loh ya. Ini pasti paling satu ayat atau dua ayat di dalam beberapa surah, tapi dalam satu surah paling satu yang diselipkan begitu kecil saja. Tapi ini kesalahan di satu surah sudah banyak dan tidak ada makna yang jelas di maknanya. Maka saya dari situ saya yakin, wah ini jangan-jangan salah encoding. Maka saya coba cek di device saya dan ternyata memang begitulah adanya. Tapi tetap kita harus tetap waspada, tetap harus hati-hati karena kesalahan-kesalahan seperti ini bisa menjadi kesalahan fatal ketika misalnya ada saudara kita yang lain membaca Al-Quran ini lalu terjemahnya sudah tidak jelas, ya ada yang salah gitu maksudnya dalam encoding dalam device kita membaca aplikasi Kemenak tersebut sehingga salah memahami. Dan atau misalnya dia membaca salah baca, lebih fatal lagi kalau dihafalkan, itu sudah ayatnya salah ya, bacaannya salah dan susah. Nah, coba ya, begitu enaknya kalau kita baca illa antiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul adzabu qubula, itu enak. Tapi kalau kita baca yang salah ini illa antiyahum atul awadum utakubatakubakul al urabahum, itu sakit kepala kita. Oleh karena itu ini perhatian pada semuanya, mudah-mudahan ini menjadi perhatian buat kita semua, terutama orang-orang Kemenak, supaya ini bisa diperhatikan lagi, jangan sampai ini diakses dari device yang salah lalu kita disalahkan karena ternyata tulisannya tidak sesuai dengan yang di dalam situs kita ya, karena memang device-nya berbeda. Kita tidak tahu berapa device yang membaca aplikasi kita quran.kemenak.go.id itu salah. Ya alhamdulillah sih di device saya tidak salah gitu ya. Tapi kan kita kasihan dengan saudara-saudara kita yang lain bila device-nya ternyata membaca Al-Quran Kemenak kita ini tidak benar. Lalu kasihanlah umat Islam kita semua. Mudah-mudahan ini jadi perhatian kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jazakumullah khairah. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.